Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Wiprayoga. Hari ini saya akan membahas mengenai kompensasi finansial langsung. Kompensasi finansial langsung, apa sih itu kompensasi? Kita pasti sering mendengar kompensasi, dan kompensasi, terutama pada perusahaan. Pengertian kompensasi menurut buku Erwin Mundi, di situ menjelaskan bahwa kompensasi adalah total semua imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Kompensasi merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia karena kompensasi merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Kompensasi dapat didefinisikan juga sebagai biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan pekerja dalam bisnis perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melaksanakan tugas keorganisasian. Nah, apa sih tujuan kompensasi? Dalam buku yang sama, tujuan keseluruhan kompensasi dikatakan untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan. Setidaknya ada 3 mekanisme digunakan kompensasi dapat berkontribusi untuk tujuan ini. Yang pertama, kompensasi membantu menentukan standar hidup seseorang. Semuanya setara. Upah yang lebih tinggi memungkinkan orang untuk memenuhi kebutuhannya paling dasar mereka seperti makanan dan tempat tinggal lebih mudah daripada mereka yang berpenghasilan lebih rendah. Dan juga gaji yang lebih tinggi memungkinkan orang untuk menikmati hal-hal yang lebih baik dalam hidupnya. Seperti mengunjungi restoran mahal, mengendarai mobil mewah, dan mengambil hiburan. Yang kedua, tingkat upah mempengaruhi sikap karyawan seperti kepuasan kerja, yang pada gilirannya karyawan tersebut harus berkontribusi pada kinerja pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga, jenis pembayaran seperti pembayaran insentif menyelaraskan kepentingan karyawan dengan nilai perusahaan. Karyawan dan perusahaan sama-sama berusaha untuk memaksimalkan penghasilan mereka. Kompensasi insentif melayani kepentingan bersama ini. Misalnya, karyawan penjualan memiliki potensi untuk memperoleh jumlah insentif yang lebih besar untuk mencapai tujuan penjualan yang semakin tinggi. Nah, dari perspektif perusahaan, penjualan yang lebih tinggi berkontribusi pada peningkatan pendapatan perusahaan. Kompensasi finansial itu dibagikan menjadi dua, kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. Nah, kompensasi finansial langsung ini terdiri dari uang yang diterima seseorang dalam bentuk upah, gaji, komisi, dan bonus. Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung ini terdiri dari semua penghargaan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Dan pengusaha juga dapat memilih untuk memberikan kompensasi non-finansial untuk melengkapi gaji karyawan, terutama ketika kondisi perekonomian perusahaan menyulitkan untuk memberikan upah yang lebih tinggi. Nah, berikutnya dalam kompensasi finansial langsung itu terdiri dari 4 ya. Pertama adalah gaji. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memeriksa sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan, atau dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, upah merupakan balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, dan banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi, tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah. Konsep upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas. Berikutnya,
Penggolongan upah. Upah dapat digolongkan menjadi 3, yaitu upah sistem waktu, upah sistem hasil, dan upah sistem borongan. Upah sistem waktu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan standar waktu, seperti jam, hari, minggu, dan bulan. Besarnya upah didasarkan dengan lamanya waktu bekerja, bukan dikaitkan dengan prestasi kerjanya. Seperti contoh, manufaktur Pitugubyo. Di sana ada proses yang namanya pengukiran. Nah, jika pengukiran itu dilaksanakan selama 3 hari, maka upah akan diterima dalam waktu 3 hari. Sedangkan jika pelaksanaan itu dilakukan selama 5 hari, maka upah yang diberikan akan pada saat 5 hari tersebut. Jadi berdasarkan waktu selesai dikerjakannya pekerjaan tersebut. Nah, yang kedua, upah sistem hasil. Besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan, seperti per potong, per meter, per liter, atau kilogram. Besarnya upah berdasarkan banyaknya jumlah yang dihasilkan, bukan pada lamanya waktu pengerjaan. Contohnya pada konveksi. Seorang tukang jahit diberikan upah untuk satu sekali menjahit itu 2.000. Jadi jika satu hari dia berhasil menjahit 50 unit, maka 50 pieces, maka upah dalam sehari yang didapatkan adalah 100.000. Bukan berdasarkan upah satu hari, tapi sebanyak upah yang produk yang dihasilkan, atau berapa jumlah yang berhasil dijahit oleh dia. Misalnya 40 berarti dia 80, misalnya 50 berarti dia 100.000 per hari, bukan satu harinya yang dihitung. Itu berbeda dengan sistem waktu. Yang ketiga adalah upah sistem borongan. Upah sistem borongan ini cara pengupahannya yang menetapkan besaran upah didasarkan pada volume pekerjaan dan lamanya pekerjaan. Penetapan besarnya upah didasarkan pada sistem borongan cukup rumit karena lamanya mengerjakan serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Tuh. Contohnya seperti kontraktor. Nah, tukang itu ada yang borongan karena dia harus menyelesaikan dengan volume tertentu dan waktu tertentu baru mendapatkan upahnya. Seperti itu. Yang ketiga, komisi adalah bagi hasil dari sebuah usaha yang memiliki target yang jelas. Komisi memiliki aturan yang mengikat. Besar komisi ditentukan di depan, dan komisi hanya diberikan bila target yang disepakati di awal tercapai. Seperti contoh, kita biasanya ingin membantu teman untuk menjual mobil, rumah, atau kos-kosan, maka kita sering bilang, nanti aku dapat komisi berapa. Nah, seperti itulah komisi. Komisi itu ditentukan di awal sebelum proyek itu dilaksanakan. Sama seperti perusahaan akan memberitahu komisi-komisi terhadap pekerjaan yang ada di perusahaan kepada pekerja baru. Seperti itu. Nah, untuk bonus ini bedanya dengan komisi. Bonus tidak dijanjikan di awal, tetapi itu hanya kebaikan hati dari perusahaan ataupun dari manajer ataupun dari atasan untuk memberikan bonus. Bonus tidak ada tentang waktu, kapanpun dan berapapun, itu didasarkan oleh kebijakan perusahaan. Baik, berikutnya adalah komponen-komponen di dalam kompensasi finansial langsung. Ya, ada 5 jenis kompensasi finansial langsung. Ini termasuk gaji pokok karyawan, penyelesaian biaya hidup, pembayaran senioritas, pembayaran untuk kinerja, dan gaji yang berfokus pada orang. Kompensasi finansial langsung karyawan jarang terdiri dari 5 komponen ini. Ya, sebagian besar karyawan hanya menerima gaji pokok, dan perusahaan memilih mana dari 4 jenis kompensasi finansial yang akan dimasukkan lagi. Perusahaan memilih satu tambahan atau kombinasi komponen kompensasi finansial langsung untuk kelompok karyawan yang berdasarkan cara terbaik untuk mengarahkan kinerja juga. Seperti itu. Faktor-faktor seperti serikat pekerja mempengaruhi bagaimana kompensasi karyawan langsung disusun. Yang pertama adalah gaji pokok. Karyawan menerima gaji pokok atau uang untuk melakukan pekerjaan mereka. Pembayaran dasar berulang, yaitu karyawan terus menerima gaji pokok selama mereka tetap dalam pekerjaan mereka.
Perusahaan menyalurkan gaji pokok pada karyawan dalam satu dari dua bentuk, pembayaran per jam atau upah atau sebagai gaji. Nah, yang kedua, penyesuaian biaya hidup. Penyesuaian biaya hidup atau cost of living adjustment merupakan kenaikan gaji pokok berkala yang didasarkan pada perubahan harga sebagaimana dicatat dalam indeks harga konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir, cost of living adjustment tipikal sama sekitar 2-3% per tahun, memungkinkan pekerja mempertahankan daya beli dan standar hidup mereka dengan menyesuaikan pembayaran pokok untuk inflasi. Yang ketiga adalah pembayaran senioritas. Senioritas adalah lamanya waktu seorang karyawan dikaitkan dengan perusahaan, divisi, departemen, atau pekerjaan. Sistem pembayaran senioritas menghargai karyawan dengan menambahkan berkala ke gaji pokok sesuai dengan lama layanan karyawan dalam melakukan pekerjaan mereka. Rencana pembayaran ini mengasumsikan bahwa karyawan menjadi lebih berharga bagi perusahaan dengan waktu dan bahwa karyawan yang dihargai akan pergi jika mereka tidak memiliki gagasan yang jelas bahwa gaji mereka akan meningkat seiring waktu. Baik. Dengan demikian, senioritas memberikan penghargaan kepada karyawan karena memperoleh dan memperbaiki keterampilan mereka sebagaimana diindeks oleh senioritas. Secara historis, program pembayaran senioritas adalah metode umum untuk menghargai kinerja karyawan, namun sebagian besar perusahaan mengesampingkan penggunaan rencana senioritas demi metode pembayaran untuk kinerja yang secara eksplisit mengukur kinerja seperti metode pembayaran prestasi dan metode pembayaran insentif. Meningkatnya tekanan kompetitif dan ekonomi menjadikan penting bahwa perusahaan menghargai karyawan sepadan dengan kontribusi terukur mereka. Yang keempat, pembayaran berbasis kinerja. Pembayaran atau gaji berbasis kinerja diatur oleh beberapa baik seseorang melakukan pekerjaan untuk memaksimalkan tujuan perusahaan. Penting untuk menghubungkan kompensasi karyawan dengan kinerja. Aturan dasar ini berlaku untuk semua dalam organisasi, mulai dari atasan perusahaan hingga karyawan yang dibayar per jam. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan diberi insentif yang tepat, sebagian besar karyawan akan bekerja lebih keras dan lebih pintar. Nah, dalam pembayaran berbasis kinerja ini ada dua istilah. Yang pertama, merit pay. Merit pay adalah kenaikan gaji yang ditambahkan ke gaji pokok karyawan berdasarkan tingkat kinerjanya. Ini mengasumsikan bahwa kompensasi karyawan dari waktu ke waktu harus ditentukan, setidaknya sebagian oleh perbedaan dalam kinerja pekerjaan. Karyawan mendapatkan kenaikan gaji permanen berdasarkan kinerja mereka. Peningkatan ini memberikan penghargaan atas usaha atau hasil yang luar biasa, memotivasi kinerja masa depan, dan membantu pemberi kerja mempertahankan karyawan yang dihargai. Peningkatan prestasi biasanya dinyatakan sebagai persentase dari upah per jam untuk karyawan yang tidak dibebaskan untuk sebagai persentase dari gaji tekanan untuk karyawan yang dibebaskan. Kenaikan gaji di mana setiap orang diperlakukan pada dasarnya sama dengan hanya perbedaan kecil antara yang bekerja lebih baik dan yang bekerja biasa-biasa saja dalam perusahaan. Yang kedua ada merit bonus. Perusahaan semakin menempatkan persentase lebih tinggi dari anggaran kompensasi mereka dalam bonus prestasi, yang merupakan penghargaan keuangan tahunan satu kali, berdasarkan produktivitas yang tidak ditambahkan ke gaji pokok. Pendekatan ini lebih memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan biaya kompensasi langsung dengan tidak menambahkan kenaikan gaji ke pembayaran pokok secara permanen, yang merupakan kasus untuk senioritas dan upah jasa. Yang berikutnya adalah pembayaran insentif. Pembayaran insentif karyawan untuk sebagian atau sepenuhnya mencapai tujuan kinerja yang telah ditentukan. Insentif atau upah
didefinisikan sebagai kompensasi selain upah dan gaji yang berfluktuasi sesuai dengan pencapaian beberapa standar karyawan, seperti formula yang sudah ditentukan sebelumnya, tujuan individu atau kelompok, atau pendapatan perusahaan, sama seperti pendekatan senioritas dan pembayaran jasa. Pembayaran insentif menambah gaji pokok karyawan, tetapi pembayaran insentif muncul sebagai pembayaran satu kali. Karyawan biasanya menerima kombinasi pembayaran dasar ulang dan pembayaran insentif. Nah, dengan pembayaran pokok mewakili porsi lebih besar dari kompensasi finansial, lebih banyak karyawan saat ini memenuhi syarat untuk membayar insentif daripada sebelumnya, karena perusahaan berusaha untuk mengendalikan biaya dan memotivasi personil secara terus-menerus untuk mengupayakan kinerja yang patut dicontoh. Perusahaan semakin menyadari pentingnya penerapan program pembayaran insentif untuk berbagai jenis karyawan juga, termasuk pekerja produksi, karyawan teknis, dan pekerja layanan. Perusahaan pada umumnya melembagakan program pembayaran insentif untuk mengendalikan biaya penggajian atau untuk memotivasi produktivitas karyawan. Perusahaan dapat mengendalikan biaya dengan mengganti jasa tahunan atau kenaikan senioritas atau gaji tetap dengan rencana insentif yang harus membayar kenaikan gaji ketika perusahaan menikmati peningkatan produktivitas atau laba atau ukuran keberhasilan bisnis lainnya. Nah, dalam program insentif ini ada beberapa rencana insentif, yaitu yang pertama ada rencana insentif individu. Dalam rencana insentif individu ini terdapat ada beberapa bagian, yaitu yang pertama PACE atau rencana pembayaran insentif di mana karyawan dibayar untuk setiap unit yang mereka hasilkan. Yang kedua, rencana insentif manajemen adalah memberikan bonus kepada manajer ketika mereka memenuhi atau melampaui tujuan berdasarkan penjualan, laba, produksi, ataupun tindakan lain untuk divisi, departemen, atau unit mereka. Yang ketiga, di bawah rencana dorongan perilaku, karyawan menerima pembayaran untuk pencapaian perilaku tertentu, misalnya catatan, kehadiran, atau keselamatan yang baik. Yang keempat, perusahaan biasanya mengandalkan rencana rujukan untuk meningkatkan rekrutmen karyawan yang sangat berkualitas. Karyawan dapat menerima bonus moneter yang merujuk pelanggan baru atau merekrut pelamar kerja yang sukses. Dalam hal rekrutmen, karyawan dapat memperoleh bonus karena membuat rujukan yang berhasil atau lowongan pekerjaan seperti itu. Nah, rencana insentif individu ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Di sisi positifnya, rencana insentif individu mempromosikan distribusi kompensasi yang adil dalam perusahaan, yaitu jumlah yang diterima karyawan tergantung pada kinerja pekerjaan mereka. Semakin baik kinerja mereka, semakin baik yang mereka hasilkan, semakin banyak yang mereka peroleh. Nah, pembayaran adil pada akhirnya memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan kinerja terbaik karyawan tersebut. Nah, kelemahan dari rencana insentif individu ini adalah bahwa mereka dapat mendorong perilaku tempat kerja yang tidak diinginkan ketika rencana ini hanya menghargai satu atau sebagian dari dimensi yang membentuk total kinerja pekerjaan karyawan tersebut. Yang kedua, rencana insentif kelompok. Nah, dalam bisnis, rencana di seluruh perusahaan menawarkan alternatif yang memungkinkan daripada rencana insentif yang telah dibahas sebelumnya. Insentif berbasis tim atau kelompok ini ditentukan oleh beberapa baik kinerja tim dalam menentukan pekerjaan, karena kinerja tim terdiri dari upaya individu, karyawan individu harus diakui dan dihargai atas kontribusi mereka. Namun, jika sebuah tim berfungsi secara efektif, perusahaan juga harus memberikan hadiah berdasarkan kinerja tim secara keseluruhan juga. Mengubah struktur kompensasi perusahaan dari sistem berbasis individu ke sistem yang melibatkan pembayaran berbasis tim. Nah, sistem insentif
tim ini memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Di sisi positifnya, perusahaan merasa lebih mudah untuk mengembangkan standar kinerja untuk kelompok ketimbang individu. Untuk satu hal, ada lebih sedikit standar untuk ditentukan. Juga output dari suatu tim lebih cenderung mencerminkan produk atau layanan yang lebih lengkap. Nah, untuk keuntungan lainnya bahwa karyawan mungkin lebih cenderung untuk membantu orang lain dan bekerja secara kolaboratif jika organisasi mendasarkan penghargaan pada hasil tim. Nah, dan ketika tim bekerja tinggi, interaksi di antara anggota tim bukan anggota itu sendiri dan menciptakan kinerja yang tinggi. Nah, jika seseorang itu ditanya, siapa yang bertanggung jawab untuk pekerjaan ini? Dan kemungkinan mereka akan menjawab kami dan dengan bersungguh-sungguh. Seperti itu. Kerugiannya dalam insentif tim ini adalah berkaitan dengan pemain yang patut dicontoh. Jika individu dalam kategori ini merasa bahwa mereka berkontribusi lebih dari karyawan lain dalam grup, mereka mungkin menjadi tidak puas dan akan pergi. Yang berikutnya, rencana insentif dalam perusahaan. Penggunaan rencana insentif di seluruh perusahaan dapat ditelusuri ke abad 19. Perusahaan mengembangkan program pembagian keuntungan untuk meredakan ketidakpuasan pekerja dengan upah rendah dan mengubah keyakinan mereka bahwa manajemen perusahaan membayar upah di bawah standar sambil mendapatkan keuntungan besar. Sederhananya, manajemen percaya bahwa pekerja akan cenderung menentang praktik manajerial jika mereka menerima bagian dari keuntungan perusahaan. Organisasi biasanya mendasarkan rencana seluruh perusahaan pada profitabilitas atau nilai pasar perusahaan dan rencana di seluruh perusahaan, termasuk pembagian keuntungan dan rencana opsi saham karyawan. Ada beberapa variasi rencana bagi hasil, tetapi 3 jenis rencana besar atau dasar yang digunakan saat ini adalah bagi hasil saat ini, bagi hasil yang ditangguhkan, dan rencana kombinasi. Nah, yang berikutnya, maaf ada sedikit kendala, saya tidak melihat. Proses terjadinya kompensasi finansial. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kompensasi finansial langsung yang ditunjukkan pada gambar di atas. Ya, saya tidak bisa menunjukkan gambarnya karena dimulai dengan pertimbangan faktor konstekstual. Teknis menjelaskan manajemen yang digunakan untuk menentukan nilai relatif pekerjaan meliputi analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. Dan bersama-sama ini mengarah pada penetapan struktur pekerjaan. Suatu organisasi harus terlebih dahulu mendefinisikan dan menjelaskan konten pekerjaan, dan SDM profesional menggunakan analisis pekerjaan untuk tujuan ini. Produk sampingan utama dari analisis pekerjaan adalah deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan melayani berbagai tujuan, termasuk data untuk mengevaluasi pekerjaan. Dengan deskripsi pekerjaan, SDM profesional dapat menggunakan evaluasi pekerjaan untuk menilai nilai yang efektif semua pekerjaan. Dasar utama untuk membuat penilaian nilai adalah pertimbangan keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan kondisi kerja. Setelah perusahaan secara jelas menulis uraian pekerjaan dan mereka telah menetapkan struktur pekerjaan yang menunjukkan nilai relatif pekerjaan, mereka beralih ke langkah berikutnya, yaitu memutuskan kebijakan kompensasi kompetitif. Profesional SDM harus memberikan pertimbangan hal-hal terhadap kebijakan kompensasi yang akan ditekuninya. Dan hal ini pada tingkat upah, misalnya membayar lebih tinggi rata-rata daripada pasar untuk pekerjaan serupa, dan membayar campuran atau presentasi kompensasi finansial langsung yang mengarah ke gaji, tunjangan karyawan, dan penyesuaian seperti pembayaran insentif. Nah,
Yang pertama, proses terjadinya kompensasi finansial langsung itu karena pengaruh kontekstual pada kompensasi keuangan langsung. SDM yang profesional tidak membangun sistem kompensasi dalam ruang hampa. Ada banyak pengaruh kontekstual yang harus diperhitungkan. Di antaranya, pertimbangan yang paling menonjol adalah pasar tenaga kerja, serikat pekerja, ekonomi, perbedaan, upah antar industri, dan undang-undang. Pasar tenaga kerja. Karyawan potensial yang berada di dalam area geografis terdapat karyawan yang direkrut merupakan dari pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja untuk beberapa pekerjaan jauh melampaui lokasi operasi perusahaan. Perusahaan kedirgantaraan seperti di SD Louis, misalnya, mungkin khawatir dengan pasar tenaga kerja untuk insinyur di Fort Worth atau Orlando, di mana perusahaan kompetitif berada. Karyawan manajerial dan profesional sering direkrut dari wilayah geografis yang sangat luas. Ketika ekonomi global semakin menetapkan biaya tenaga kerja, pasar tenaga kerja global semakin penting sebagai penentu kompensasi finansial bagi individu. Gaji untuk pekerjaan yang sama di pasar tenaga kerja yang berbeda dapat sangat bervariasi. Seperti pekerjaan sistem administrasi yang dapat membawa gaji rata-rata lebih dari $50.000 atau lebih tinggi per tahun di komunitas perkotaan yang besar, tapi hanya $25.000 atau kurang di kota yang lebih kecil. Nah, manajer kompensasi harus menyadari perbedaan ini agar dapat bersaing dengan sukses untuk karyawan. Nilai pasar adalah panduan penting dalam menentukan pembayaran. Banyak karyawan melihatnya sebagai standar untuk menilai keadilan praktek kompensasi perusahaan mereka. Nah, yang kedua adalah serikat buruh. Undang-Undang Hubungan Perburuan Nasional menyatakan dukungan legislatif dalam skala luas untuk hak karyawan untuk bernegosiasi dan terlibat dalam perundingan bersama. Serikat pekerja biasanya lebih suka menentukan kompensasi melalui proses perundingan bersama yang menggambarkan negosiasi antara serikat pekerja yang mewakili kepentingan karyawan dan manajemen perusahaan. Berikutnya ada ekonomi. Ekonomi pasti mempengaruhi keputusan kompensasi finansial. Misalnya, ekonomi yang tertekan seperti saat sekarang umumnya meningkatkan pasokan tenaga kerja, dan ini berfungsi untuk menurunkan tingkat pasar. Selain itu, perusahaan sering memilih untuk tidak memberikan kenaikan gaji untuk kontribusi pada tujuan pengendalian biaya dalam lingkungan ekonomi yang lambat, di mana kegiatan bisnis cenderung menderita. Ekonomi yang booming di sisi lain menghasilkan persaingan yang lebih besar untuk pekerja dan harga tenaga kerja didorong ke atas. Yang keempat adalah perbedaan upah antar industri. Dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, perusahaan berusaha untuk menarik dan mempertahankan individu-individu terbaik untuk bekerja, sebagai dengan cara menawarkan paket upah dan tunjangan yang menguntungkan. Tetapi beberapa perusahaan tidak dapat bersaing berdasarkan upah dan tunjangan. Memang ada perbedaan upah di industri. Perbedaan-perbedaan ini dikenal dengan perbedaan upah antar industri atau kompensasi dalam industri tersebut. Yang kelima, ada legislasi atau undang-undang. Undang-undang federal dan undang-undang bagian yang dapat mempengaruhi jumlah kompensasi yang diterima seseorang dan bagaimana jumlah itu ditentukan. Misalnya, undang-undang upah yang berlaku bagaimana tarif upah yang harus dihitung, seperti Equal Pay Act, melarang majikan membayar karyawan karena dengan satu jenis kelamin lebih sedikit daripada karyawan dengan jenis kelamin yang berbeda. Jika kedua karyawan memiliki pekerjaan yang secara substansial sama, undang-undang tenaga kerjaan setara dengan undang-undang hak sipil, diskriminasi usia, dan undang-undang tenaga kerjaan, dan undang-undang Amerika dengan disabilitas melarang diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam masalah tenaga kerjaan, termasuk kompensasi.
Nah, yang kedua, proses terjadinya kompensasi finansial langsung itu dengan membangun struktur pekerjaan menggunakan evaluasi pekerjaan. Sebelumnya, struktur pekerjaan adalah seperangkat pekerjaan yang dipesan yang mewakili struktur pekerjaan atau hierarki, yaitu pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi tinggi, lebih banyak tanggung jawab, dan tugas pekerjaan yang lebih kompleks. Harus dibayar dari pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi lebih rendah, lebih sedikit tanggung jawab, dan tugas yang kurang rumit. Struktur kerja yang konsisten secara internal mengakui secara formal perbedaan karakteristik pekerjaan yang mungkin manajer kompensasi untuk menetapkan upah yang sesuai. SDM yang profesional menggunakan evaluasi kerja secara sistematis untuk mengenali perbedaan dalam nilai relatif di antara serangkaian pekerjaan untuk menetapkan perbedaan upah yang sesuai. Dalam ini ada beberapa metode yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah metode pemeringkatan. Metode pemeringkatan adalah metode yang paling sederhana dari 4 metode evaluasi pekerjaan. Dalam metode pemeringkat evaluasi pekerjaan, penilaian memeriksa deskripsi dari setiap pekerjaan yang dievaluasi dan mengatur pekerjaan sesuai dengan nilainya bagi perusahaan. Prosedur ini pada dasarnya sama dengan metode pemeringkatan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Satu-satunya dengan perbedaan adalah ada mengevaluasi pekerjaan, bukan orang. Jadi yang dievaluasi di sini adalah pekerjaannya, bukan orangnya. Yang kedua, metode klasifikasi. Metode klasifikasi melibatkan sejumlah kelas atau nilai untuk menggambarkan sekelompok pekerjaan. Dalam mengevaluasi pekerjaan dengan metode ini, penilaian membandingkan deskripsi pekerjaan dengan deskripsi kelas. Deskripsi kelas mencerminkan perbedaan antara kelompok pekerjaan di berbagai tingkat kesulitan. Yang berikutnya adalah metode perbandingan faktor. Metode perbandingan faktor agak terlihat lebih terlihat maksud saya daripada dua metode kualitatif yang dibahas sebelumnya. Metode perbandingan faktor evaluasi pekerjaan mencerminkan bahwa ada 5 faktor universal yang terdiri dari persyaratan mental yang mencerminkan sifat mental seperti kecerdasan, penalaran, dan imajinasi. Yang kedua adalah keterampilan yang berkaitan dengan fasilitas dalam koordinasi otot dan pelatihan dalam interpretasi tayangan sensori. Yang ketiga adalah persyaratan fisik yang melibatkan duduk, berdiri, berjalan, mengangkat, dan sebagainya. Yang keempat adalah tanggung jawab yang mencakup bidang-bidang seperti bahan baku, uang, catatan, dan pengawasan. Yang kelima adalah kondisi kerja yang mencerminkan pengaruh lingkungan dan dari kebisingan, iluminasi, ventilasi, bahaya, dan jam. Dalam metode ini, komite evaluasi. Yang keempat adalah metode poin. Dalam metode poin, penilaian penetapan numerik untuk faktor pekerjaan tertentu seperti pengetahuan yang diperlukan, dan jumlah nilai-nilai ini memberikan penilaian kuantitatif dari nilai relatif pekerjaan. Secara historis, beberapa variasi dari rencana titik telah menjadi pilihan paling populer. Yang berikutnya, proses terjadinya kompensasi finansial itu ada kebijakan kompensasi kompetitif. Kebijakan kompensasi mengacu pada pilihan yang dibuat para profesional kompensasi untuk mempromosikan keunggulan kompetitif secara luas. Pilihan kebijakan dibuat tentang tingkat pembayaran dan campuran pembayaran. Kebijakan kompensasi tingkat upah menentukan apakah perusahaan akan menjadi pimpinan yang membayar, menjadi pengikut yang membayar, atau mengusahakan posisi-posisi rata-rata di pasar tenaga kerja. Kebijakan tingkat pembayaran memiliki dampak terbesar dalam menarik dan mempertahankan karyawan. Kebijakan kompensasi gaji campuran mengacu pada kombinasi kompensasi finansial langsung dan tidak langsung, serta
Komponen manfaat karyawan yang merupakan paket kompensasi karyawan merupakan bauran pembayaran yang memiliki dampak terbesar pada motivasi karyawan. Nah, dalam kebijakan kompensasi kompetitif ini terdapat yang pertama kompensasi kebijakan tingkat pembayaran, yang dimana ada yang pertama itu ada lead pasar, di mana perusahaan yang mengejar kebijakan kepemimpinan pasar adalah organisasi yang membayar upah dan gaji lebih tinggi daripada perusahaan pesaing. Dengan menggunakan strategi ini, mereka merasa bahwa mereka akan menarik karyawan berkualitas tinggi, produktif, dan dengan demikian mencapai biaya tenaga kerja per unit yang lebih rendah. Perusahaan dengan bayaran lebih tinggi biasanya menarik lebih banyak pelamar yang berkualitas atau berkualifikasi lebih tinggi, ya, daripada perusahaan dengan gaji rendah. Seperti itu. Yang kedua adalah pertandingan pasar, di mana kebijakan kecocokan pasar adalah upah rata-rata yang disediakan sebagian besar pemberi kerja untuk pekerjaan serupa di bidang atau industri tertentu. Banyak organisasi memiliki kebijakan yang menyerukan untuk membayar tingkat pasar. Di perusahaan seperti itu, manajemen percaya bahwa ia masih memperkerjakan orang yang memenuhi syarat dan tetap kompetitif. Yang ketiga adalah lag pasar. Perusahaan dapat memilih untuk membayar di bawah tingkat pasar karena kondisi keuangan yang buruk atau karena mereka merekrut karyawan yang keterampilan dan dampak yang diharapkan pada keberhasilan perusahaan relatif lebih rendah daripada karyawan yang berketerampilan dan dampak yang diharapkan jauh lebih besar. Itu. Yang kedua ada bauran pembayaran. Seperti disebutkan sebelumnya, kebijakan kompensasi campuran gaji menunjuk pada kombinasi kompensasi finansial langsung dan tidak langsung dan komponen manfaat karyawan yang merupakan kompensasi karyawan. Dan bauran kebijakan pembayaran ini dapat dinyatakan dalam dolar atau mata uang lainnya jika relevan, atau sebagai persentase dari total dolar yang dialokasikan untuk total kompensasi karyawan. Yang ketiga adalah penilaian terhadap kemampuan membayar. Penilaian organisasi tentang kemampuannya membayar juga merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat upah. Perusahaan yang terkait secara finansial cenderung memberikan kompensasi yang lebih tinggi dari rata-rata, namun kekuatan keuangan organisasinya hanya menetapkan batas atas dari apa yang akan dibayarkan. Untuk sampai pada tingkat pembayaran tertentu, manajemen harus mempertimbangkan faktor-faktor lain. Nah, yang ketiga adalah dalam proses terjadinya kompensasi ini yang keempat ya. Yang keempat adalah struktur pembayaran yang kompetitif di pasar atau penetapan harga pekerjaan menggunakan survei kompensasi. Nah, struktur upah mewakili perbedaan tingkat upah untuk pekerja yang nilainya tidak setara dan kerangka kerja yang mengakui perbedaan dalam kontribusi karyawan. Struktur ini dihasilkan dari analisis berdasarkan pekerjaan survei kompensasi. Atau survei kompensasi ini melibatkan pengumpulan dan analisis selanjutnya dari data kompensasi pesaing. Survei kompensasi secara tradisional berfokus pada praktik upah dan gaji pesaing. Tunjangan karyawan baru-baru ini juga menjadi target survei karena tunjangan merupakan elemen kunci dari elemen pembayaran yang kompetitif di pasar. Survei kompensasi penting karena memungkinkan profesional kompensasi memperoleh pandangan realistis praktik pembayaran pesaing. Perusahaan mengenali perbedaan-perbedaan ini dengan membayar individu sesuai dengan kontekstual pengetahuan atau kinerja mereka. Ketika selesai, struktur pembayaran harus menentukan batas-batas untuk mengakui kontribusi karyawan. Struktur yang dirancang dengan baik harus mempromosikan retensi karyawan yang dihargai. Nilai pembayaran dan rentang pembayaran adalah fitur struktural dan struktur pembayaran. Nah, dalam struktur pembayaran ini ada yang disebut dengan nilai bayar adalah
pengelompokan pekerjaan serupa untuk menyederhanakan pekerjaan penetapan harga pasar. Dalam mengikuti pendekatan ini, Anda juga menghindari saran atau yang salah tentang ketepatan. Meskipun rencana evaluasi pekerjaan mungkin sistematis, tidak ada yang ilmiah. Yang kedua adalah kisaran pembayaran. Setelah nilai pembayaran ditentukan, keputusan selanjutnya adalah apakah semua individu yang melakukan pekerjaan yang menerima upah yang sama, apakah kisaran gaji harus digunakan? Nah, tentang pembayaran mencakup tingkat pembayaran minimum dan maksimum dengan varians yang cukup antara keduanya untuk memungkinkan perbedaan pembayaran yang signifikan. Seperti itu. Yang ketiga adalah broadbanding. Broadbanding adalah teknik yang menentukan banyak nilai gaji menjadi beberapa pita lebar untuk meningkatkan efektivitas organisasi karyawan saat ini. Nah, saat ini melakukan tugas yang lebih beragam daripada sebelumnya. Broadbanding menciptakan dasar untuk sistem kompensasi yang lebih sederhana dan tingkat menekankan struktur dan kontrol, menempatkan kepentingan yang lebih besar pada penilaian dan pengambilan keputusan yang fleksibel. Broadbanding juga dapat mempromosikan pengembangan lateral karyawan dan mengalihkan perhatian langsung dari peluang promosi vertikal. Nah, yang berikutnya yang keempat ada sistem upah dua tingkat. Sistem upah dua tingkat memberikan penghargaan kepada karyawan yang baru direkrut kurang dari karyawan yang sudah mapan. Di bawah dasar sementara, karyawan memiliki kesempatan untuk maju dari tingkat upah entry level yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi yang dinikmati oleh karyawan yang lebih senior. Sistem dua tingkat permanen memperkuat perbedaan tingkat upah dengan mempertahankan skala pembayaran terpisah. Skala upah yang lebih rendah berlaku untuk karyawan yang baru direkrut dan karyawan yang saat ini menikmati skala pembayaran yang lebih tinggi. Meskipun pembayaran berlangsung dalam setiap skala, tarif maksimum yang didapat digunakan untuk kemajuan karyawan yang baru selalu lebih rendah daripada karyawan yang sudah senior. Oke. Berikutnya menyesuaikan tarif pembayaran. Ketika rentang gaji telah ditentukan dan pekerjaan yang ditetapkan untuk pembayaran nilai, mungkin menjadi jelas bahwa beberapa pekerjaan dibayar lebih tinggi dan yang lainnya harus dibayar rendah. Pekerjaan bergaji rendah di bawah minim kisaran gaji segera mungkin harus dapat ditingkatkan lagi. Nah, dalam praktik manajemen yang baik adalah untuk memperbaiki ketidaksetaraan ini secepat mungkin dengan menempatkan pekerjaan di peringkat gaji yang tepat dan meningkatkan upah mereka yang berada di pekerjaan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah kompresi gaji. Kompresi gaji terjadi ketika karyawan yang kurang berpengalaman dibayar sebanyak atau lebih dari karyawan yang telah lama bekerja di organisasi. Sebagai akibat dari peningkatan bertahap dalam gaji awal dan penyesuaian gaji yang terbatas untuk karyawan jangka panjang, kompresi gaji terus menjadi tantangan utama bagi manajer kompensasi, bahkan dalam resesi, ketika pemotongan gaji dan pembekuan menjadi fokus berita harian. Berikutnya kompensasi perwakilan penjualan. Merancang program kompensasi untuk karyawan penjualan melibatkan pertimbangan unik. Nah, memberi nasihat kepada perusahaan mengenai strategi penjualan dengan mengatakan memahami apa kebutuhan bisnis, di mana ada kesenjangan, dan apa yang perlu didorong untuk mendapatkan bisnis dari A ke B. Nah, itu kuncinya. Nah, untuk organisasi menggunakan gaji langsung terutama untuk menekankan dukungan produk setelah penjualan. Misalnya perwakilan penjualan yang sebagian besar berurusan dengan pemerintah federal secara terus-menerus sering menerima bentuk kompensasi ini. Nah, yang berikutnya adalah kompensasi pekerja kontingensi.
pekerja yang tidak tetap adalah mereka yang tidak memiliki kontrak eksplisit atau eksplisit untuk pekerjaan yang berkelanjutan. Pekerjaan tidak tetap dipekerjakan melalui agen tenaga kerja atau berdasarkan panggilan dan seringkali mendapat upah lebih rendah dari karyawan tradisional. Fleksibilitas dan biaya yang lebih rendah untuk pemberi kerja adalah alasan utama untuk pertumbuhan dan penggunaan pekerja kontingensi. Masalah kompensasi yang melekat terkait dengan ekuitas internal yang mungkin memiliki 2 karyawan yang bekerja berdampingan atau 1 pekerja kontingensi dan 1 karyawan tetap. Melakukan tugas yang sama atau hampir sama dan satunya menghasilkan lebih banyak uang daripada yang lainnya. Seperti itu masalah yang lagi terjadi. Nah, berikutnya, kompensasi finansial jelas memiliki dampak baik bagi tenaga kerja, serikat kerja, ekonomi, dan perusahaan. Nah, bagi tenaga kerja, dampak adanya kompensasi finansial langsung terhadap tenaga kerja adalah pekerja atau karyawan yang mendapatkan kompensasi finansial langsung akan menjadi lebih disiplin, lebih termotivasi dalam bekerja, lebih meningkatkan lagi produktivitasnya dalam bekerja sehingga mampu menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas dan memiliki kedisiplinan yang kuat dan mau mentaati peraturan-peraturan perusahaan. Walaupun mentaati peraturan perusahaan memang suatu kewajiban bagi seluruh anggota atau karyawan perusahaan, tapi dengan adanya insentif atau kompensasi finansial langsung itu akan meningkatkan lagi kemauan atau niat dari tenaga kerja tersebut dalam mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan meningkatkan juga rasa kompetitif dalam bekerja di perusahaan. Nah, dampak lain juga berimbas pada serikat kerja. Nah, jika perusahaan telah berhasil melakukan kompensasi finansial langsung yang sesuai kepada karyawannya, pada pegawainya, maka serikat kerja tidak akan mengeluarkan tuntutan-tuntutan terkait yang berhubungan dengan kompensasi finansial langsung kepada perusahaan. Seperti itu. Nah, untuk ekonomi, dampak kompensasi finansial langsung terhadap ekonomi adalah jelas dengan lancarnya kompensasi finansial langsung yang diberikan oleh perusahaan, apalagi sudah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap pekerja, maka perekonomian dalam kehidupannya dapat digunakan, maka kompensasi atau uang atau gaji tersebut atau upah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti keperluan dasar seperti makanan, tempat tinggal, atau dengan hiburan, vacation, seperti itu. Nah, yang terakhir untuk perusahaan dampaknya adalah perusahaan akan menjabat mempertahankan, menarik dan mempertahankan karyawan yang memiliki kinerja yang baik, memiliki kinerja yang bagus, memiliki produktivitas yang bagus. Nah, dengan memberikannya itu, maka karyawan akan memiliki motivasi untuk menciptakan produk-produk yang lebih bagus, lebih berkualitas, dan menjadikan mereka lebih produktif sehingga meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, jika produktivitas perusahaan meningkat, maka akan dapat memaksimalkan nilai perusahaan yang menjadi tujuan dari perusahaan itu. Oke, itu dampak-dampak kompensasi. Lalu, apa sih keuntungan adanya kompensasi finansial langsung? Nah, adanya kompensasi finansial langsung itu jelas memiliki keuntungan. Yang pertama, adanya ikatan kerjasama yang dimana antara karyawan dan pemilik perusahaan, dimana dengan adanya pemberian kompensasi terjadilah ikatan kerjasama antara pemilik perusahaan dengan karyawan. Karyawan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, dengan sungguh-sungguh sehingga menghasilkan produk yang baik, dan perusahaan juga wajib memiliki tanggung jawab untuk membayarkan kompensasi berupa upah, gaji yang sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Yang kedua, adanya kepuasan kerja. Dengan adanya kompensasi finansial langsung ini, maka karyawan akan mendapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti dampak tadi pada tenaga kerja,
kerja dan kebutuhan fisiknya, status sosialnya, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Yang berikutnya adalah pengadaan yang efektif. Jika kompensasi finansial langsung ini ditetapkan cukup besar, nah ini akan menarik pada pengadaan atau rekrutmen karyawan yang dilakukan oleh perusahaan. Maka perusahaan akan mendapatkan karyawan yang qualified atau yang memang dibutuhkan oleh perusahaan yang memiliki kualitas dan kualifikasi yang tinggi seperti itu. Berikutnya, motivasi. Jelas, dengan adanya kompensasi finansial langsung ini akan meningkatkan motivasi dari karyawan tersebut. Nah, dengan adanya motivasi tersebut, maka dia akan menjadi lebih produktif, lebih disiplin lagi dalam melaksanakan tugas-tugasnya di kantor atau di perusahaan. Berikutnya ada stabilitas karyawan. Dengan program atau upah dan gaji atau kompensasi finansial langsung yang diberikan, maka yang layak serta eksternal konsisten yang secara konsisten atau yang itu akan memberikan stabilitas karyawan yang lebih terjamin karena mereka akan nyaman dan mereka akan loyal terhadap perusahaan dan akan menurunkan atau turnover dalam perusahaan akan relatif kecil. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah disiplin. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini jelas akan meningkatkan disiplin dari tenaga kerja, dari karyawan, dari pegawai. Mereka akan lebih disiplin lagi, lebih bersungguh-sungguh, bekerja lebih giat karena mendapatkan bonus atau kompensasi yang mereka harapkan yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jika mereka bekerja lebih baik, akan mendapatkan hasil yang lebih banyak, akan mendapatkan kompensasi yang lebih banyak, seperti itu. Nah, yang berikutnya ada pengaruh serikat kerja. Nah, dengan kompensasi finansial langsung yang sesuai dengan kebutuhan pekerja atau kebutuhan dari karyawannya, maka pengaruh serikat pekerja itu tidak akan berpengaruh pada karyawan tersebut dan karyawan tersebut akan bisa terfokus pada pekerjaannya di perusahaan, seperti itu. Dan pengaruh asosiasi usaha sejenis. Nah, jika di dalam suatu perusahaan sudah menerapkan kompensasi finansial langsung dengan baik, maka pengaruh dari asosiasi usaha sejenis itu tidak akan mampu menarik karyawan kita yang sudah kita berikan kompensasi dengan baik. Itu tidak akan mudah terpengaruh oleh asosiasi usaha sejenis yang menawarkan kompensasi juga, seperti itu. Nah, itulah fungsinya dari kompensasi finansial langsung yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan dari karyawan. Nah, yang berikutnya adalah pengaruh pemerintah. Jika kompensasi finansial langsung ini sudah sesuai dengan undang-undang perburuan yang berlaku, nah maka intervensi pemerintah akan dapat dihindarkan seperti yang terjadi saat ini. Mungkin saya nggak akan bahas itu karena materi kita tidak akan sambung ke situ ya. Oke. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan mengenai kompensasi finansial langsung. Nah, buat teman-teman ya, yang mungkin suka dengan penjelasan saya, mungkin bisa di like atau di komentar. Nah, untuk kritik dan saran yang membangun akan saya menjadikan motivasi untuk membuat yang lebih baik ke depannya. Sekali lagi, di sini saya membuat video ini hanya untuk sharing dan membagi, bukan membagi pengetahuan ya, enggak. Tapi saya ingin sharing pada teman-teman semua apa yang lakukan di sini itu hanya sebatas sharing mengenai kompensasi finansial langsung pada perusahaan. Nah, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang terucap, baik sengaja maupun tidak sengaja, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dan jika teman-teman ingin saya membahas hal lain lagi mengenai apapun yang yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia,
Silakan juga tulis di kolom komentar, dan mungkin video ini saya akhiri cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada temuan berikutnya. Bye.